Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ustadzah Khoir pada materi tema. Kali ini kita akan membahas tentang iklan dan alat musik tradisional. Sebelum kita mulai, marilah kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran yang sebelumnya sudah dijelaskan tentang pengertian dari iklan. Nah, sekarang Ustadzah akan menjelaskan tentang unsur-unsur yang ada di dalam iklan. Walaupun ketika nanti kita melihat iklan, tidak semuanya iklan itu memuat unsur-unsur tersebut dengan lengkap. Nah, unsur yang pertama adalah headline atau judul. Headline ini berfungsi menarik perhatian awal pembaca. Yang kedua adalah subjudul. Ini bertugas untuk memberi ringkasan dari isi iklan. Kemudian isi iklan itu sendiri biasanya menggunakan jenis huruf yang lebih kecil daripada subjudul. Berikutnya adalah komposisi warna dan gambar. Fungsinya jelas untuk menarik perhatian orang agar menyukai tentang barang yang ditawarkan. Kemudian slogan. Slogan ini merupakan ekspresi ide atau tujuan yang mudah diingat oleh pembaca ataupun pendengar. Kemudian kalimat iklan. Kalimat ini disajikan dengan kalimat yang mudah dipahami. Berikutnya adalah nama dan alamat yang dapat dihubungi. Ini membantu pembaca mengenali pembuat iklan. Sebagai contoh, di sini ada gambar iklan tentang toko Mas Subur. Nah, kalau kalian perhatikan, di situ toko Mas Subur merupakan nama produk yang diiklankan. Kemudian ada gambar produk, seolah-olah itu ada gambarnya emas. Kemudian ada kalimatnya iklan, jual beli perhiasan logam mulia. Kemudian yang bagian bawah ada alamat atau pembuat iklan itu sendiri. Setelah kita memahami beberapa unsur yang terdapat dalam sebuah iklan, iklan yang efektif itu juga harus mengandung beberapa hal seperti berikut. Yang pertama adalah attention atau perhatian. Iklan yang baik harus dapat menarik perhatian masyarakat umum. Yang kedua adalah interest atau minat. Setelah mendapat perhatian, maka harus ditingkatkan kembali menjadi minat sehingga timbul rasa ingin tahu secara rinci dalam diri konsumen. Kemudian desire atau keinginan, suatu cara untuk menggerakkan keinginan dari calon konsumen. Kemudian conviction atau rasa percaya. Untuk mendapat rasa percaya dalam diri konsumen, maka sebuah iklan terkadang perlu mencantumkan testimoni. Testimoni ini merupakan kesaksian atau pengakuan konsumen terhadap produk. Yang kelima adalah action atau tindakan. Tindakan merupakan tujuan akhir dari iklan, yaitu menarik konsumen agar membeli atau menggunakan produk dan jasa yang sudah diiklankan. Nah, berikut adalah beberapa contoh iklan pada media cetak yang sering kita lihat, bisa di koran, majalah, atau tempat-tempat umum. Nah, iklan-iklannya begitu menarik kan? Selanjutnya Ustadzah akan masuk pada materi tentang alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak mempunyai nada. Alat musik ini berfungsi sebagai pengiring dan pembentuk irama sehingga karya musik yang dimainkan dapat stabil. Nah, cara memainkannya biasanya dipukul ataupun digoyang. Nah, di layar juga terdapat contoh beberapa alat musik ritmis. Ada gendang, kastanyet, simbal, marakas, tamborin, triangle, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah alat musik melodis. Alat musik melodis adalah alat musik yang bisa mempunyai melodi dalam lagu secara lengkap. Nah, salah satu contoh dari alat musik melodis itu adalah alat musik tradisional. Nah, disebut tradisional karena dia dimainkan secara khas di suatu daerah untuk mengiringi suatu kegiatan adat. Nah, contoh dari alat musik tradisional ini antara lain ada gambus. Gambus ini berasal dari Jambi, dimainkannya dengan cara dipetik. Kemudian yang kedua ada akordeon. Walaupun akordeon ini awalnya berasal dari Jerman, tapi ini merupakan
alat musik yang dianggap tradisional di Sumatera Selatan karena digunakan untuk mengiringi acara-acara adat di sana. Kemudian yang ketiga ada tehyang. Tehyang ini dari DKI Jakarta, cara memainkannya dengan cara digesek. Ini biasanya untuk mengikuti acara, mengiringi acara lenong ataupun ada ondel-ondel. Kemudian yang keempat adalah angklung. Angklung ini berasal dari Jawa Barat. Kita patut berbangga, angklung ini menjadi salah satu dari warisan budaya dunia yang diakui oleh UNESCO. Nah, cara memainkannya dengan cara digoyang ataupun digetarkan. Berikutnya adalah alat musik gamelan. Gamelan ini adalah rangkaian alat musik yang bisa kita temukan dari suku Sunda, Jawa maupun Bali. Cara memainkannya adalah dipukul. Berikutnya adalah sasando. Sasando ini dari Nusa Tenggara Timur. Cara memainkannya adalah dengan dipetik. Berikutnya Ustazah beri tugas, kerjakan di buku tulis kalian, jangan lupa soal juga ditulis. Kalau kalian memperhatikan pemaparan Ustazah di depan, pasti bisa mengerjakan. Demikianlah penjelasan dari Ustazah, semoga ada manfaatnya. Sebelum kita akhiri, kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.